Kemarin itu kita kan sudah membahas contoh ujian nasional paket A, tapi di catatan saya ada beberapa nomor yang belum kita bahas. Salah satunya ini nomor 10. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 400 dan 500 adalah, ada yang tahu cara mengerjakannya? Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 400 dan 500 adalah, belum kelihatan. Yang lainnya? Bukan. Jadi kan di sini yang ditanya adalah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 400 dan 500. Berarti di sini kita harus menggunakan prinsip deret aritmatika untuk menghitung berapa banyak bilangan yang merupakan kelipatan 3. Kan rumus dari deret aritmatika apa? UN sama dengan A plus N minus 1 kali B kan ya. Nah, B-nya ini merupakan beda antara suku pertama dan suku selanjutnya. Berarti beda ini merupakan kelipatan. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah kelipatan 3, berarti B sama dengan 3. Gitu. Nah, untuk mencari A, kan tadi udah dikasih clue. Katanya bilangannya antara 400 sampai 500. Nah, kita cari bilangan yang mendekati angka 400 lewat dari 400 yang merupakan kelipatan 3. Ayo, angka berapa? Kan kalau 400 dibagi 3 hasilnya tidak bulat kan? Kalau 401 dibagi 3 hasilnya juga tidak bulat. Nah, kalau 402 dibagi 3 hasilnya bilangan bulat, yaitu 134. Berarti 134 ini menjadi nilai suku pertama kita. Menjadi nilai A. Jadi di sini nilai A-nya adalah 134. Nah, berapakah nilai N? Nah, di sini kan dikasih clue lagi, bilangannya antara 400 sampai 500. Berarti kita cari bilangan yang sebelum mencapai 500 yang merupakan bilangan kelipatan 3. Kalau misalkan 499 dibagi 3 hasilnya bulat nggak? Nggak kan ya? Hasilnya nggak bulat. Bagaimana dengan 498 dibagi 3 hasilnya bulat, yaitu 166. Berarti suku terakhirnya adalah 498. Berarti bilangan kelipatan kita dimulai dari angka 402, 402, 405, 408, dan seterusnya sampai 498. Nah, sehingga kita bisa memasukkan ke rumus UN sama dengan A plus N minus 1 dikali B. UN-nya tadi kita ketahui, pokoknya UN-nya itu nilainya 498. Yang kita cari adalah N-nya itu ada 498 ini ada di nilai N keberapa. A-nya itu tadi kita ketahui nilainya 402 ditambah N minus 1 dikali B-nya itu adalah 3. Berarti 498 sama dengan
402 ditambah 3N minus 3. Berarti 498 sama dengan 402 dikurangi 3 berapa? 402 dikurangi 3 hasilnya 399 ya. Sama dengan 399 ditambah 3N. 3N sama dengan 498 dikurangi 399. Berarti, selamat malam Mbak Marti, 3N sama dengan 99. N sama dengan 99 dibagi 3 sama dengan 33. Berarti angka 498 tadi merupakan angka nilai dari U ke 33. Berarti totalnya dari angka 400 sampai angka 500 ada 33 angka yang merupakan kelipatan 3. Sebentar. Nah, berarti ada 33 angka kan? Nah, tapi di sini yang ditanya adalah berapakah jumlah bilangan kelipatan 3? Berarti kalau ditanya jumlah, yang ditanya adalah jumlah dari ke 33 bilangan itu tadi berapa? Berarti yang kita cari adalah SN. N-nya kita ganti dengan 33, berarti S33. Berarti S3, kan rumus SN gini. SN sama dengan setengah N dikali A plus UN, ya kan? Berarti sama dengan setengah N dikali A, UN itu kan A plus N minus 1 dikali B. Berarti sama dengan setengah N dikali 2A plus N minus 1 dikali B. Nah, N-nya kita ganti dengan 33. Berarti S33 sama dengan setengah dikali 33 dikali 2. A-nya kan tadi 402. Ditambah 33 dikurangi 1. B-nya tadi kan 3 dikali 3. Berarti S33 sama dengan setengah dikali 33 kan 16,5. 16,5. 2 dikali 402 itu kan berarti 804. 32 dikali 3 itu 96. Berarti 16,5 dikali 804 tambah 96. Berarti kan sama dengan 900 ya. Berarti 16,5 dikali 900. Hasilnya adalah 14.850. Berarti jawabannya yang B. Sampai sini paham? Jadi kalau misalkan ditanya berapakah jumlah kelipatan angka kelipatan 3 dari sekian sampai sekian, yang dicari adalah menggunakan metode aritmatika. Oke, paham ya? Kalau gitu kita lanjut ke soal 10 udah. Kalau 89 gampang ya, tinggal geometri sama aritmatika saja. Kemudian nomor 17. Nah, di sini memang soal tidak jelas, tapi tadi saya lihat lagi di PDF-nya ternyata jelas. Ini mungkin karena pengaruh resolusi aja. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Oke, nomor 17. Rumus gradien adalah Y per X kan? M sama dengan Y per X. Nah, di sini kita punya garis, di mana garis itu terdiri dari dua buah titik kan?
Nah, kita asumsikan ini karena memang tidak ada koordinatnya, tapi bisa kita asumsikan di sini adalah koordinat 0. Di sini koordinat 0, berarti di sini koordinatnya berapa? Ada yang tahu? Q ini koordinatnya berapa? Kalau ini 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti koordinatnya berapa, berapa? Berapa, berapa? Halo? Berapa, berapa? Yang ini koordinatnya. Jadi kan ada garis. Garis itu kan terdiri dari 2 buah titik. Nah, berarti di sini kan ada titik P, di sini ada titik Q. Nah, kita asumsikan di sini itu adalah koordinat 0. Maka Q ini ada di koordinat berapa? Kurang tepat. Ingat ya, kalau misalkan koordinat itu selalu X, Y. Sumbu yang mendatar disebut dengan X. Sumbu yang tegak disebut dengan Y. Ya nggak apa-apa Mbak Irin? Bukan. Jadi kalau misalkan kita asumsikan di sini adalah sumbu 0, maka Q ini berada di koordinat 6,0. 6-nya ini punya X, 0-nya ini punyanya si Y. Dari mana 6? Di sini kan 0. Kita bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya kan di 6. Nah, di 6 ini ada di sumbu mendatar dan ada di 0 pada sumbu tegak, berarti 6,0. Ya nggak apa-apa Mbak Irin. Yang P-nya ini berarti dia ada di koordinat 0,123. 0,3. Kenapa 0,3? Karena dia ada di terletak di koordinat 0 di sumbu sumbu X. Sedangkan di sumbu Y-nya dia ada di koordinat 3, berarti 0,3. Selalu X, Y ya. 0-nya ini punyanya X, 3-nya ini 3-nya ini punyanya si Y. Berarti di sini kita punya 0,3 dan ini 6,0. Nah, tadi kan rumus M itu sama dengan Y per X. Bagaimana kalau Y-nya ada 2, X-nya ada 2? Berarti bisa kita tulis juga sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Berarti nilai M sama dengan ini. Ini adalah X1. Ini Y1. Ini X2. Ini Y2. Ingat ya, X, Y. Berarti Y2-nya mana? 0. Y1-nya 3. 0 minus 3 dibagi X2-nya 6, X1-nya 0. 6 minus 0. Berarti di sini kita punya 0 dikurangi 3 sama dengan minus 3. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Berarti kita punya minus 3 per 6 atau kalau disederhanakan jadi minus setengah. Maka jawabannya adalah yang B. Sampai sini paham? Ada yang masih bingung, yang lainnya gimana? Paham?
Ini materi kelas 2, persamaan garis lurus. Bingung di mana Mbak Nisa? Oh, yang lain suara saya juga putus-putus nggak? Yang lainnya paham? Jelas. Paham Mbak Airin? Oh, iya ya wes. Kalau gitu nanti dilihat lagi rekamannya ya. Kalau memang karena suaranya putus-putus. Oke. Oke, kalau gitu lanjut ke nomor tadi nomor berapa? 17 ya? Berarti nomor 17 sudah. Kita lanjut ke nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan sejajar dengan garis 4Y minus 3X minus 3X 4Y minus 3X sama dengan minus 4. Sama dengan minus 4 adalah berarti yang mana? Ini. Yang ini bukan. Ini contoh soal latihan UN. Karena dari adminnya saya belum dikasih modul, jadi kita masih membahas contoh soal latihan UN saja dulu ya. Saya udah minta ke admin tapi masih belum dikasih. Oh, perlu diperbesar Mbak Aisyah? Jadi ada titik 2,5 melewati garis 4Y. Oh ya, sebentar saya cek. Belum, Mbak. Belum diupload. Oke ya. Jadi ada titik 2,5 melewati garis 4Y minus 3X sama dengan minus 4. Nah, dia bilang persamaan garis yang melalui titik ini sejajar dengan garis 4Y minus 3X sama dengan minus 4. Nah, dia bilang ada kata-kata sejajar. Yang namanya sejajar, maka peraturannya adalah nilai M1 sama dengan nilai M2. M ini adalah gradien atau kemiringan suatu garis. Jadi kalau dia dikatakan sejajar, berarti ceritanya di sini ada garis, dia itu sejajar dengan misalkan ini garis A. Nah, garis B ini sejajar dengan garis A, hanya saja garis B ini melewati titik 2,5. Nah, kita disuruh mencari persamaan garis B-nya ini berapa. Kita bisa mencari persamaan garis B ini kalau kita bisa mengetahui gradien dari garis A. Di sini kita asumsikan garis A-nya itu adalah 4Y minus 3X sama dengan minus 4. Maka, untuk mencari nilai M itu kan bisa kita dapat dari koefisien variabel X. Tapi syaratnya Y-nya ini harus bernilai 1 koefisiennya, bukan 4. Jadi, untuk mendapatkan koefisien Y, atau lebih gampangnya 4Y sama dengan minus 4 plus 3X, gini kan. Nah, syaratnya untuk mencari gradien itu, kan memang gradien itu adalah koefisiennya si X, tapi selain itu syarat lainnya adalah
bentuk Y-nya itu harus Y sama dengan, bukan 4 Y sama dengan lalalala gitu. Jadi harus Y sama dengan, atau koefisien Y-nya itu harus 1. Jadi supaya koefisien Y-nya itu 1, semuanya harus dibagi dengan 4. 4 per 4 Y sama dengan minus 4 per 4 ditambah 3 per 4 X sama dengan 4 per 4 kan 1, berarti sama dengan Y minus 4 per 4 sama dengan minus 1 plus 3 per 4 X. Berarti dari sini kita dapat gradiennya adalah 3 per 4. Berarti kita dapat M1 sama dengan 3 per 4. Nah, tadi kan syarat sumbu sejajar itu M1 sama dengan M2. Karena M1 sama dengan M2, berarti M2 juga 3 per 4. Setelah itu, baru kita masukkan ke persamaan garis lurus, yaitu Y minus Y1 sama dengan M2 dikali X minus X1. Y. Nah, untuk apa titik ini? Titik ini untuk memasukkan nilai X1 dan Y1. Berarti dari titik ini 2,5, Y1-nya adalah 5. Berarti Y minus Y1 sama dengan Y minus 5 sama dengan M2-nya 3 per 4. X minus X-nya dibiarin aja, X1-nya adalah 2. Berarti Y minus 5 sama dengan 3 per 4 X minus 3 dikali 2, 6 per 4. Atau Y sama dengan 3 per 4 X minus 6 per 4 ditambah 5. Sama dengan 3 per 4 X minus 6 per 4 ditambah 5 itu kan 20 per 4 ya. Sebentar. Oke. 2,5. Oh, salah, bukan 2,5 tapi 2, minus 5. Pantesan kok ada yang beda. Jadi ini minus 2, 2, minus 5. Berarti karena ini minus ketemu minus jadi plus. Ininya plus. Maka ini menjadi minus. Ini menjadi minus. Berarti sama dengan 3 per 4 X minus 6 minus 20 sama dengan minus 26 per 4. Y sama dengan 3 per 4 X minus 26 per 4. Coba kita lihat di jawaban. Tidak ada kan? Semuanya dalam bentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Oleh karena itu, semuanya kita kalikan 4 supaya semuanya dalam bentuk bilangan bulat. Jadi 4 dikali Y sama dengan 4Y. 4 dikali 3 per 4 X sama dengan 3X. 4 dikali minus 26 per 4 sama dengan minus 26. Kita lihat lagi. Oh, tidak ada jawabannya. Di sini 3Y plus 4X plus 2 sama dengan 0. Coba saya perbesar ya. Gak jelas. Itu semuanya dalam bentuk sama dengan 0. Berarti semuanya kita ubah lagi ke bentuk sama dengan 0. Menjadi 4Y. 3X-nya pindah ke sini.
jadi minus 3x, minus 26-nya pindah ke sini jadi plus 26, sini sisanya 0. Berarti 4y minus 3x plus 26. Maka jawabannya adalah yang D, 4y minus 3x plus 26. Nggak rumit sih, cuma panjang aja caranya. Sebenarnya nggak rumit kok Mbak Irin, cuma karena saya jelasinnya step by step jadi kelihatan rumit. Oke ya, paham? Jadi maksudnya begini, kalau misalkan memang udah nemu hasil tapi ternyata tidak ada di jawaban, jangan nyerah dulu. Kita lanjut ke nomor 25. Nah, kemarin itu kan kita nggak menemukan kan hasilnya. Setelah saya cek, caranya itu berbeda. Jadi, ada trapesium. A, B, A, B, C, D, dan MN. Diketahui AD-nya tadi tuh 11 ya. DN itu 3, NC itu 4. BC ini seluruhnya adalah 25. Nah, untuk mencari berapa, ini kan memang kesebangunan, prinsip kesebangunan, tapi kita tidak bisa serta-merta membandingkan trapesium atas dengan trapesium bawah. Sehingga kita harus membagi trapesium ini menjadi segitiga terlebih dahulu. Jadi, kan trapesium terdiri dari persegi panjang dan segitiga kan sebenarnya. Jadi kita tarik garis seperti ini. Sehingga kita punya segitiga yang sebangun. Ini D, ini N, ini C, taruhlah ini D aksen ya. Nah, DN ini diketahui 3, NC ini diketahui 4. Berapakah D aksen ke C? Kita kurangkan saja 25 kan, ini semua BC ini kan 25. Tapi AD-nya itu 11. Jadi D aksen ke C sama dengan 25 dikurangi 11. Sama dengan 14 ya. Berarti D aksen ke C ini 14. Baru deh kita hitung kesebangunannya. Jadi ada 2 buah segitiga. Yang satu kecil, yang satu besar. Yang ini yang akan kita cari, tapi diketahui ininya 3. Yang ini diketahui 14. Berapakah ininya? Ini berarti kan D ke C. Ini D ke N. D ke C ini kita hitungnya jangan 4 aja, tapi semuanya 3 ditambah 4, jadi 7. Jadi kita punya persamaan tanda tanya per 14 sama dengan 3/7. 7 dikali tanda tanya sama dengan 3 dikali 14. 3 kali 14 42 ya. Berarti 7 kali tanda tanya sama dengan 42. Tanda tanya sama dengan 42 dibagi 7 sama dengan 6. Berarti kita ketahui panjang garis yang kecil ini adalah 6. Kita ketahui berarti yang ini adalah 6. Nah, berarti total M ke N adalah berapa? 11 ditambah 6 sama dengan 17. Berarti jawabannya adalah yang C. Udah semuanya kalau gitu, semuanya berarti sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau gitu karena
Sisanya masih 41 menit kok, kan kita 2 jam. Oke, karena yang ini sudah selesai, sekarang kita akan membahas materi kelas 2. Untuk paket B-nya nanti kita bahas lanjut nanti aja ya. Nah, berarti sekarang kita membahas mengenai materi kelas 2. Materi kelas 2 ini ada fungsi dan persamaan garis lurus, sistem persamaan linear dua variabel, teorema Pythagoras, lingkaran, dan bangun ruang. Di antara kelima modul ini, mana yang mau dibahas terlebih dahulu? Tadi persamaan garis lurus sudah paham? Atau kita mulai dari persamaan garis lurus? Oke, kalau gitu kita mulai ke persamaan garis lurus. Cara pemfaktoran sudah paham semuanya? Kurang? Oke. Intinya, kalau misalkan diketahui, contoh aja, langsung contoh soal ya. Misalkan diketahui 12x kuadrat. Oh, jangan ini dulu. Yang gampang dulu. Diketahui misalkan x kuadrat sebentar. X kuadrat plus X plus 5x plus 6. Misalkan diketahui seperti ini. Bagaimana cara memfaktorkan? Jadi caranya kita siapkan 2 buah kurung seperti ini. Nah, pertama kali kita isi di bagian depannya itu untuk x kuadrat. Jadi kan ada 2, ada bagian sini dan sini. Nah, ini dikali ini hasilnya harus x kuadrat. Nanti di sini boleh plus, boleh minus, boleh plus, boleh minus, dan angka lagi. Untuk plus minusnya kita kosongkan terlebih dahulu ya. Yang jelas di dalam kurung ini terdiri dari 2 buah angka. Angka pertama dan angka kedua. Nah, angka pertama ini kalau dia dikalikan angka depan dan dengan angka depan, itu hasilnya adalah x kuadrat. Jadi kalau x kuadrat berapa kali berapa? Apa kali apa? Betul. X dikali dengan X. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Nah, untuk angka di belakang, itu kalau dikalikan, belakang dikali belakang hasilnya harus sama dengan 6. Berarti kalau sama dengan 6 kira-kira apa kali apa? 2 kali 3, bisa 3 kali 2, bisa 1 kali 6, bisa 6 dikali 1. Nah, kita coba 6 dikali 1 dulu. 6
dikali 1. Misalkan ya, karena ini nilainya positif, berarti dua-duanya harus bernilai positif. Karena plus 6 dikali plus 1 hasilnya adalah plus 6. Beda kalau misalkan di sini plus 6, di sini minus 1, nanti hasilnya adalah minus 6. Karena di sini adalah plus, jadi dua-duanya harus positif. Kalau nggak positif, dua-duanya harus minus. Ingat kan peraturannya, plus dikali plus hasilnya plus. Plus dikali minus hasilnya minus. Minus dikali minus hasilnya plus. Minus dikali plus hasilnya minus. Intinya kalau dia tandanya sama, pasti hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Jadi, kita coba dulu dengan plus dan plus. Plus 6 dengan plus 1, hasilnya adalah plus 6. Nah, setelah itu, apabila angka belakang dikalikan dengan angka depan dikalikan dengan angka belakang, kemudian dijumlahkan, 6 dikali X kan 6X. X dikali 1 hasilnya adalah X. Maka jumlahnya ini harus sama dengan 5X. Jumlahnya ini harus sama dengan 5X. Coba sekarang kita buktikan. X ditambah 6X hasilnya berapa? 7X kan? Nah, karena dia hasilnya 7X, berarti jawabannya bukan X plus 6 kali X plus 1. Berarti yang ini salah ya. Kita coret. Kita coret, berarti 6 kali 1 salah, otomatis 1 kali 6 juga salah, karena dia sama-sama positif. Sekarang kita coba 3 dikali 2. 3 dikali 2. Kita coba sama-sama positif. Sekarang, X dikali X hasilnya X kuadrat. 3 dikali 2 hasilnya 6. Sekarang kita kalikan depan dengan belakang. 3 dikali X, X dikali 2. Jadi 2X. Kalau ditambah hasilnya berapa? 2X ditambah 3X hasilnya adalah 5X. Ternyata hasilnya sama dengan yang ini. Berarti bentuk pemfaktorannya adalah seperti ini. Berarti X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 kalau difaktorkan menjadi X plus 3 dikali X plus 2. Sampai sini masih ada yang belum paham? Atau perlu contoh lagi? Halo? Satu kali lagi. Oke, sekarang. Tadi kan contohnya beruntung, semuanya adalah positif. Sekarang kalau saya contohkan, misal, sebentar. Saya contohkan bagaimana kalau ada negatifnya. Berarti misalnya saya punya X kuadrat minus 4X minus 5. Bagaimana cara memfaktorkannya? Pertama, kita siapkan dua buah kurung. Kita isi angka depan dan angka belakang. Angka depannya X kuadrat kan? Depan dikali depan harus sama dengan X kuadrat. Berarti yang memungkinkan cuma X dikali X. X dikali X hasilnya sama dengan X kuadrat. Kemudian untuk angka belakang kita isi yang sama dengan minus 5. 5 itu berapa kali berapa? 5 kali 1 atau 1 kali 5 kan? Sekarang kita coba 5 kali 1 dulu.
5 kali 1. Karena tandanya ini minus, berarti salah satu harus bernilai plus dan salah satu harus bernilai minus. Sekarang saya contohkan misalnya saya milih yang plus itu yang di sini, yang minus itu yang di sini. Sekarang saya tambahkan, saya kalikan, saya tambahkan dengan yang ini dengan yang ini, apakah hasilnya sama dengan 4x? Kita coba, plus 5 dikali x hasilnya adalah 5x. X dikali minus 1 hasilnya adalah minus x. Minus x ditambah 5x hasilnya adalah 4x. Sama atau beda dengan yang di sini? Sama atau beda? Siapa yang bilang sama? Siapa yang bilang beda? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau sama? Beda atau beda? Sama? Yang lain? Beda. Kenapa beda? Karena di sini plus 4x, sedangkan yang diminta adalah minus 4x. Jangan lupa, dia yang tanda yang di depan angka itu ikut angka yang di belakangnya. Maksudnya tandanya di sini berarti dia miliknya si 4x. Tandanya di sini berarti dia miliknya si 5. Berarti karena ini hasilnya 4x, berarti dia berbeda, berarti dia salah. Berarti kita salah meletakkan tanda. Berarti harusnya bukan x plus 5 dikali x minus 1, tapi x minus 5 dikali x plus 1. Coba, minus 5 dikali x kan menjadi minus 5x. X dikali 1 hasilnya adalah x. Nah, sekarang tambahkan x ditambah minus 5x hasilnya berapa? Hasilnya minus 4x. Sama kan dengan yang di sini? Berarti jawabannya adalah x minus 5 dikali x plus 1. Jadi kalau dalam mengerjakan soal pemfaktoran, kita harus berimajinasi sih lebih tepatnya. Lebih ke feeling, oh kira-kira ini hasilnya bakal besar deh. Jadi kayaknya letaknya di sini aja. Jadi memang harus dicoba-coba, tapi jangan terkecoh dengan tanda ya. Kayak tadi. Kalau untuk soal yang minus, kalau untuk soal plus, tandanya mau ngeletakin angkanya dimanapun tidak masalah. Mau 1 kali 5 dengan 5 kali 1, kalau semuanya plus itu, ya betul. Kalau semuanya plus itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dia minus, nilainya minus, maka peletakan angka itu akan menjadi masalah. Gitu ya. Jadi nilainya adalah x minus 5 dikali x plus 1. Nah, sekarang itu kan tadi yang x. Bagaimana dengan yang 3x kuadrat plus 4x plus 15? Nah, untuk yang kasus seperti ini, maka 3x-nya itu boleh di sini. 3 kan berarti cuma bisa 3 kali 1 atau 1 kali 3 kan? Berarti naruhnya boleh 3x dikali x atau x dikali 3x, terserah, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, untuk pemfaktoran sudah. Sekarang kita lanjut ke fungsi atau pemetaan. Relasi dan fungsi. Kemarin ada ya? Tadi ada ya di soal ujiannya. Relasi dan fungsi. Jadi intinya
Untuk fungsi itu, dia menghubungkan antara daerah asal dengan daerah kawan. Yang di sebelah kiri namanya daerah asal, yang di sebelah kanan namanya daerah kawan. Kalau pemetaan, berarti dia hanya memiliki satu buah anggota. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Misal, saya punya Ani membeli buku, baju, pensil, misalkan seperti ini. Inu membeli buku dan pensil. Ita membeli penghapus. Lili membeli penggaris, misalkan seperti ini. Nah, untuk menggambar diagram panahnya, jadi untuk menggambar relasi dan fungsi kita bisa menggunakan diagram panah. Jadi kita ini Ani, Inu, Ita, Lili ini sebagai daerah asal, sedangkan buku, baju, pensil, penghapus, penggaris ini sebagai daerah kawan. Nanti gambarnya seperti ini. Ani, Inu, Ita, Lili. Terus di sini daftarnya ada baju, penggaris, pensil, apalagi penghapus, dan buku. Nah, tadi katanya Ani itu membeli buku, baju, pensil. Berarti Ani membeli buku, baju, pensil. Ini daerah kawan. Inu membeli buku dan pensil. Inu membeli buku dan pensil. Ita membeli penghapus. Lili penghapus. Lili membeli penggaris. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Itu pengertian sederhananya. Nah, untuk pemetaan tadi itu namanya relasi. Untuk pemetaan, dia itu sifatnya khusus, di mana setiap anggota A hanya memiliki satu kawan di anggota B. Jadi, Ani anggota kawannya baju aja, atau penggaris aja, atau pensil aja, atau buku aja. Begitu juga dengan Inu, Ita, dan Lili. Jadi semuanya punya pasangan satu-satu. Dan semuanya punya pasangan. Jadi Ani punya pasangan, Inu punya pasangan, Ita punya pasangan, Lili juga punya pasangan. Kalau salah satu nggak punya pasangan, berarti dia namanya bukan pemetaan. Oke, Mbak Erin. Gitu ya. Itu untuk pemetaan. Nah, sekarang contoh latihan soal. Iyalah, bolehlah. Bolehlah diibaratkan seperti itu, Mbak. Jadi, contohnya nih, yang nomor 3, yang seperti soal di UN. Jika fx sama dengan ax plus b,
Oh ya, sebelumnya saya jelasin lagi. Jadi ceritanya, kan fungsi ini bisa kita gambarkan dengan diagram Kartesius juga kan. Nah, tapi yang bisa digambarkan dengan diagram Kartesius misalkan dalam bentuk angka. Jadi misalkan diketahui A sama dengan 1, 3, 5, B-nya minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Berarti diketahui juga rumusnya ini. Jadi dalam pemetaan itu yang menghubungkan antara si A dengan si B adalah disebut dengan fungsi. Fungsi X. Ini si A ini kita sebut dengan X, si B ini kita sebut dengan Y. Jadi yang menghubungkan A dengan B atau X dengan Y adalah fungsi X, di mana fungsi X rumus awalnya itu adalah sama dengan AX plus B. Tapi itu nanti tergantung soalnya juga. Bisa seperti contoh ini, bisa X minus 2, bisa 2X plus 1, terserah tergantung soalnya. Tapi pada dasarnya rumus awalnya adalah AX plus B. Hanya beda nilai A sama B-nya aja nanti. Kalau misalkan X minus 2, berarti kan nilai A-nya 1, nilai B-nya minus 2 gitu. Nah, jadi di sini diketahui anggota A itu adalah 135. Anggota B itu minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita disuruh mencari siapakah pasangan si anggota A, apakah minus 2, apakah minus 1, 0, 1, 2, atau 3. Siapakah pasangan 3, apakah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, atau 3. Nah, untuk mencari pasangan ini kita harus menggunakan fungsi yang sudah diketahui. Jadi di sini ditulis fungsinya adalah fx sama dengan x minus 2. Berarti untuk x sama dengan 1, misal untuk x sama dengan 1, maka nilai fx adalah X-nya kita ganti dengan 1 ya. Berarti Fx sama dengan F1 X minus 2. X minus 2. X-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 minus 2. Berarti sama dengan minus 1. Berarti untuk X sama dengan 1, maka Y bernilai minus 1. Berarti 1 pasangannya adalah minus 1. Bagaimana untuk X sama dengan 3? Untuk X sama dengan 3 berarti 3 minus 2 sama dengan 1. Berarti 3 pasangannya adalah 1. 5 berarti 5 minus 2. Berarti 5 pasangannya adalah 3. Ini bukan 2. Ini 3 harusnya. 5 pasangannya adalah 3. Jadi nanti bisa kita gambar, bisa kita buat pasangan berurutannya menjadi 1, minus 1, 3,1, 5,3. Nah, jadi nanti dari koordinat ini kita gambar di diagram Kartesius. 1, minus 1 X Y. Ingat ya, mendatar X, tegak lurus Y. X-nya 1. Berarti 1 bergerak dari sini, X-nya 1, Y-nya minus 1, minus 1 di sini. Berarti nanti ketemunya ada di titik ini. Kemudian 3,1, X-nya 3, Y-nya 1. Nanti akan ketemu di titik ini. 5,3, 5, dan 3 ketemu di titik ini. Nanti ditarik garis lurus, jadi atau tidak ditarik juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah diagram Kartesiusnya. Nah, sekarang
Misal, jadi udah tahu kan ya gunanya fungsi di dalam pemetaan. Jadi, misalkan di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan ax plus b. Tentukan bentuk fungsi jika f1 sama dengan 3 dan f2 sama dengan 5. Nah, maksudnya f1 sama dengan 3 adalah tadi kan fungsinya f(x) sama dengan ax plus b. Kalau x-nya kita ganti dengan 1, maka hasilnya nanti akan sama dengan 3. Berarti f1 sama dengan a dikali x, x-nya diganti dengan 1, jadi dikali 1 plus b, hasilnya akan sama dengan 3. f2 sama dengan 5, maksudnya 2-nya ini x-nya ini kita ganti dengan angka 2. Berarti a dikali 2 ditambah b, nanti hasilnya akan sama dengan 5. Berarti a dikali 1 plus b sama dengan 3. Berarti a plus b sama dengan 3. A dikali 2 plus b sama dengan 5, berarti 2a plus b sama dengan 5. Setelah ini kita pakai cara eliminasi substitusi. Karena ini udah sama koefisiennya, bisa langsung dikurangi ya. B dikurangi b, coret. A dikurangi 2a, hasilnya minus a. 3 dikurangi 5, hasilnya minus 2. Berarti A sama dengan minus 2 per minus 1 sama dengan 2. Kalau A sama dengan 2, berapakah B? Tadi kan diketahui A tambah B sama dengan 3 dari persamaan ini. A tambah B sama dengan 3. A-nya diketahui 2. B-nya yang kita cari. Berarti B sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sehingga kita dapat A sama dengan 2, B sama dengan 1. Tadi kan fungsinya rumusnya fx sama dengan ax plus b. Berarti kita ganti A-nya dengan 2, berarti 2x, B-nya diganti dengan 1. Jadi fx sama dengan 2x plus 1. Ini adalah fungsinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut? Jangan puyeng dulu, Mbak. Gampang kan? Gampang kan? Intinya kita selalu memakai apa yang sudah diketahui dari soal. Kalau yang sudah diketahui ax plus b, ya kita pakai ax plus b. Kalau udah diketahui 2x plus 1, ya kita pakai 2x plus 1. Gitu ya. Oh iya kan, kemarin saya udah ngasih contoh soal yang paket, yang contoh soal tipe B belum ke Mbak Siti? Udah ya. Nah, itu kan soalnya mirip-mirip meskipun tidak sama, tapi soalnya setipe dengan yang tipe A yang sudah kita bahas. Jadi bisa dikerjakan, bisa di-share juga ke teman-temannya, dikerjakan dari apa yang sudah kita bahas. Jadi nanti kalau misalkan nggak ngerti, bisa kita bahas lagi di kelas gitu. Terus lanjut. Ini
pemetaan sudah, fungsi sudah. Oh ya, modul kelas 2-nya dibaca-baca lagi ya. Kemudian kita masuk ke persamaan garis lurus. Intinya dari persamaan garis lurus ini, rumus umum yang dipakai adalah Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Intinya seperti ini. Hanya saja yang membedakan adalah peraturan untuk nilai si M-nya ini. Kalau misalnya, oh ya, ini untuk yang melewati satu titik ya. Untuk yang satu titik. Yang melewati satu titik. Nanti kalau yang melewati dua titik beda lagi. Jadi intinya dia itu yang membedakan adalah regulasi si M-nya. Kalau misalnya rumus M kan tadi apa? Y per X ya? Y per X. Atau bisa juga kalau dia ada dua titik, jadi Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Ini rumus M. Nanti kalau diketahui di soal, ada sebuah garis. Garisnya ini melewati titik X, Y, misalkan seperti itu. Dia, garisnya ini sejajar dengan persamaan garis AX plus BY sama dengan C, misalkan seperti itu ya. Maka, kalau dia dikatakan sejajar, peraturan untuk M-nya adalah M1 sama dengan M2. Karena dia sejajar, berarti dia kemiringan garisnya sama besar. Kalau dia tegak lurus, peraturannya adalah M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Dengan kata lain, yang selalu kita pakai adalah M2. Dengan kata lain, M2 sama dengan minus 1 per M1. Yang membedakan itu aja sih. Jadi di sini dicontohkan. Bentar. Ini disebut dengan garis yang saling tegak lurus. Jadi misalkan ada garis G dan garis L. Katanya si garis L ini punya persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, garis G-nya ini tegak lurus dengan garis L dan melewati titik X1, Y1. Berarti tahap awal yang harus kita cari adalah berapakah M-nya. Nanti M garis L ini udah ketemu, kan berarti menjadi M1. Sedangkan ini punya gradien yang berbeda atau M2. Nanti kita cari nilai M2-nya dengan rumus M2 sama dengan minus 1 per M1. Nanti M2 udah ketemu, baru kita masukin ke persamaan garis Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Gitu. Nanti kita bakal ketemu persamaan garis yang baru. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik minus 1,3 dan tegak lurus garis 2x minus 3y sama dengan 6. Di sini diketahui ada kata-kata tegak lurus. Juga ada kata-kata persamaan garis 2x minus 3y sama dengan 6. Nah, jadi kita cari dulu berapakah kemiringan garis pertama atau M1. M1 ini kan tadi M itu adalah koefisien dari si X. Jadi sebenarnya ada dua cara. Bisa kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan seperti minus 3Y sama dengan 6 minus 2X. 2X nya pindah ke sini ya, jadi minus, berarti Y
sama dengan 6 per minus 3 dikurangi 2 per minus 3x. Jadi 6 per minus 3 kan minus 2. Minus bagi minus hasilnya plus. 2 per 3 gak muat. 2 per 3 X. Gini ya. M1 sama dengan berarti 2 per 3 X. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan cara koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Rumusnya adalah minus A per B. A ini punyanya si X, B ini punyanya si Y. Jadi tadi kalau misalnya mana tadi? 2X minus 3Y, A-nya berarti 2, B-nya berarti minus 3. Berarti minus, kan tadi rumusnya minus A per B. A punyanya si X, B-nya punya si Y. Berarti minus punyanya si X kan 2. Punyanya si B itu minus 3. Berarti minus ketemu minus hasilnya plus. 2 per 3. Sama kan? Dengan yang ini, terserah mau pakai cara yang mana. Boleh pakai cara yang ini, boleh juga pakai cara yang ini. Jadi diketahui M1-nya 2 per 3. Kemudian kita cari nilai M2. M2-nya itu kan tadi sama dengan minus 1 per M1. Berarti minus 1 per 2 per 3. Sama dengan minus 1 dikali 3 per 2. Atau minus 3 per 2. Jadi kita dapat M2 sama dengan minus 3 per 2. Nah, M2 inilah yang akan kita pakai untuk persamaan garis selanjutnya. Jadi, Y minus Y1 sama dengan M2 X minus X1 atau minus 1 per M. Sama aja. Y minus Y1, Y1-nya kan tadi melewati titik minus 1,3. X, Y. Berarti Y-nya 3. Berarti Y minus 3 sama dengan M2-nya tadi kita dapat minus 3 per 2 kan? Minus 3 per 2 dikali X dikurangi X1-nya itu minus 1. Minus ketemu minus jadi plus. Jadi, gak sama. Jadi Y minus Y1 sama dengan minus 3 per 2 dikali X plus 1. Y1-nya tadi 3 ya. Gini. Dan seterusnya sampai nanti ditemukan hasilnya sama dengan 2Y sama dengan minus 3 plus 3. Jadi Y minus 3 sama dengan minus 3 per 2X dikurang minus ketemu plus minus kali 3 per 2 minus 3 per 2 berarti Y sama dengan minus 3 per 2X minus 3 per 2 ditambah 3 sama dengan minus 3 per 2X minus 3 per 2 ditambah 3 berapa? 3 itu kan 6 per 2 berarti minus 3 ditambah 6 berarti plus 3 Y sama dengan minus 3 per 2X ditambah 3 per 2. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, sampai sini. Waktunya kurang dari 1,5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Banyak. Yang mana, Mbak?
Oke, kalau gitu kita tutup dulu saja karena kurang dari 1 menit. Terima kasih sudah datang. Kalau bisa minggu depan yang bisa on time mohon datang on time supaya lebih banyak yang bisa kita bahas lagi di kelas karena em, oke. Atau Mbak Siti bisa cek video rekaman untuk kelas 2 saja, nanti saya bagikan linknya. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Berdoa silakan dimulai. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah datang. Selamat malam, selamat istirahat ya.